Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu, kita berjumpa dalam program Jurnalisme Kampus bersama saya Agnia Mumtazah dan rekan saya Aditya Saputra. Kita akan menyaksikan berbagai macam berita reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sebelum kita mulai untuk berita reportase pertama, mari kita simak video dari dosen pengampu Dr. Maklon Sanjaya MSOS berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Jurnalisme Kampus adalah program yang relatif baru yang ada di televisi Muhammadiyah TVmu. Kali ini dalam rangka mengapresiasi para mahasiswa untuk program studi ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan prodi komunikasi penyiaran Islam juga di Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai cara untuk pembelajaran dalam bentuk metode OB atau Outcome Based Education. Nah, dalam hal ini OB mensyaratkan agar output atau luaran pembelajaran dalam bentuk karya, tulisan maupun produk kreatif lainnya. Dalam hal ini makanya konten jurnalisme kampus diharapkan merupakan salah satu yang memenuhi kriteria dalam metode pembelajaran OB tersebut. Dan ini semua produk jurnalisme kampus dihasilkan dari sistem pembelajaran, yaitu luaran dari ujian akhir semester. Semoga hal ini selain memacu semangat Gen Z para mahasiswa untuk memproduksi karya-karya yang kreatif, juga ini merupakan sebagai bentuk dari bagaimana karya mereka terjadinya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia praktek di industri televisi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sinetron salah satu hiburan televisi paling populer di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali muncul di layar kaca pada tahun 1990-an. Seperti apa perkembangannya? Mari kita lihat reportasenya. Sinetron telah lama menjadi bagian dari hiburan masyarakat Indonesia. Namun, di era modern ini, apakah sinetron masih digemari atau justru mulai kehilangan daya tariknya? Lagi-lagi kita mengulas kembali apakah pemrograman televisi sinetron ini masih banyak peminatnya ataupun harus ada yang diperbaiki. Nama Abang siapa ya? Hafiz. Oke, Bang Hafiz, umurnya berapa nih ya sekarang? 27. Kalau boleh tahu, Abang ini tinggal di mana ya? Kalau tinggalnya di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oh, tinggal di Jakarta Barat. Di sini saya mau menanyakan sedikit hal sih Bang, terkait pertelevisian. Sebelumnya Abangnya pernah nonton televisi nggak sih? Sebenarnya sering kalau dulu, kalau sekarang udah. Beda nggak? Oke. Biasanya Abang lebih suka nonton televisi apa ya? Programnya? Kalau aku karena aku suka olahraga, jadi nonton bola. Oh, nonton bola ya? Nonton bola lebih ke sport. Aku mau ngulik kembali Abangnya bagi gimana sinetron yang sedang marak di Indonesia atau yang sedang yang lagi minta di Indonesia. Menurut anak-anak sih karena aku jarang nonton TV. Kalau sekarang jadi kayak nggak terlalu ngikutin sih kalau sinetron. Tapi kalau dulu masih sih kalau misalnya lagi gabut gitu ya. Cuman kadang-kadang mungkin kayak buat ketebak aja atau cek jalan-jalannya kayak gimana. Menurut aku sih kayak gitu sih. Pandangan Abang nih tentang sinetron yang ada di Indonesia ini bagaimana? Sejauh ini ya balik lagi, mungkin kalau misalnya ceritanya nggak terlalu panjang, ya mungkin bisa jadi itu sinetronnya lumayan bagus gitu kan ya. Kalau menurut aku pribadi, nggak tahu tuh orang-orang. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita sedang bertemu dengan narasumber mungkin namanya cukup ramai di halayak banyak orang, yaitu presiden yang disebut Presiden Gen Z. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Rian Fardi dan ya bisa dibilang seorang digital content creator dan melihat hari ini bagaimana pendekatan entertain di Indonesia ya cukup berkembang signifikan. Banyak kreator lokal yang akhirnya menunjukkan
semangatnya dalam berkarya, terutama ya produksi sinetron juga salah satunya ya. Sinetron yang baik itu artinya dia bisa memberikan hal-hal yang bisa bermutu untuk kehidupan gitu, kayak bukan hanya sarana hiburan saja. Artinya penting untuk pelaku kreator sinetron untuk tidak hanya fokus di rating atau hal-hal yang berpikir untuk mendapatkan keuntungan saja, tapi nilai-nilai edukasi informatif juga harus melekat beriringan di sana. Artinya ini jadi pesan untuk para kreator agar bisa memikirkan keseimbangan dalam menciptakan satu karya atau produksi sinetron yang tidak hanya memikirkan satu sisi, tapi semua bisa dipikirkan juga. Dan saya berharap sih bahwa tayangan-tayangan sinetron ke depan akan bertransformasi lebih adaptif lagi, mengingat perkembangan teknologi zaman juga makin maju. Artinya keseriusan dalam berkarya dan mengintegrasikan hal-hal itu juga menjadi sebuah keharusan, kayak mulai dari visual yang bagus, mulai dari plot cerita yang lebih menarik, dan yang paling penting tadi pesan-pesan filosofis yang tidak hanya berkutat dengan genre yang itu saja, percintaan. Kita berharap agar industri kreatif di bidang perfilman, di bidang hal-hal seperti ini tuh bisa disupport, dan yang paling penting punya tempat lagi di masyarakat, terutama di generasi muda, dengan kualitas yang lebih maju dan lebih fokus kepada pesan-pesan yang filosofis dan informatif. Nah pemirsa, acara religi di televisi telah menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Indonesia. Dengan lebih 80% penduduk Indonesia yang beragama Islam, acara religi seperti ceramah, agama, pengajian, dan acara keagamaan lainnya telah menjadi sangat populer di layar kaca. Apakah Gentit menonton acara religi televisi? Mari kita simak reportasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kami dari Liputan Mahasiswa hadir untuk membahas pengaruh program acara religi yang populer di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendalami pendapat para narasumber dari salah satu penonton setia program televisi di lingkungan. Mari kita simak bersama-sama. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdiana, umur saya 27 tahun. Saya tinggal di Jalan Pedati Raya. Iya, saya pernah menonton beberapa acara berita-berita yang berhubungan dengan religi di stasiun TV. Biasanya sih kalau program misalnya kayak Islam Itu Indah yang isinya tentang membahas berita-berita seputar Islam, dan misalnya contoh juga Hasanah yang biasanya tentang berita-berita seputar Islam. Saya lebih sering nonton di stasiun Trans TV, stasiun TV Trans TV. Kalau di bulan puasa tuh saya suka nonton tuh acara-acara religi di TV, mulai dari FTV sampai acara-acara yang ada hostnya. Indosiar sama SCTV biasanya. Programnya itu kalau di SCTV itu tentunya kita nonton Pencari Tuhan misalnya. Kan ada tuh di tiap tahunnya kan Pencari Tuhan. Sama kalau di Indonesia itu kita kalau satu nonton Aksi, yang acara ceramahnya, yang lomba ceramah yang ada dai-dai muda yang dinilai segala macam. Oke. Halo, saya Nashima, umur saya 25 tahun, saya dari Cinanda. Saya suka menonton acara televisi yang religi itu di Trans TV. Saya sukanya Islam Indah, soalnya Islam Indah itu acaranya gimana ya?
asik aja gitu. Jadi ada tanya jawab, ada penjelasan, kadang jadi kayak ada pengetahuan baru gitu yang masuk buat kita. Demikian liputan kami mengenai program acara televisi yang menjadi perhatian masyarakat. Semoga informasi ini menjadi wawasan kepada pemirsa dan kita semua. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pemirsa, jurnalisme kampus akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Jurnalisme Kampus. Era digital yang semakin maju telah membawa banyak manfaat, namun juga membawa ancaman serius berupa penyebaran hoaks di media sosial atau medsos. Bagaimana Gen Z mewaspadai hoaks di media sosial? Kita simak liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya, Bayu Putra Pamungkas dari kelompok 3I. Dalam program berita terkini, dan ini adalah laporan khusus mengenai maraknya penyebaran hoaks di media sosial yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah kemajuan teknologi, media sosial menjadi sarana penting dalam menyebarkan informasi. Namun, di balik kemudahan ini, muncul ancaman berupa hoaks yang dapat merugikan masyarakat. Bagaimana hoaks ini berkembang, apa dampaknya, dan bagaimana kita dapat menghadapinya. Simak liputan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya udah bersama dengan narasumber dari kelompok kami. Kalau boleh tahu nama lengkap siapa, Kak? Nama saya Safa Evrilia. Kak Safa, kalau boleh tahu umur usia Kakak berapa? Umur sekarang 25 tahun. Di domisili? Saya tinggal di Ciputat. Dari pekerjaan Kakak? Pekerjaan karyawan. Oke Kak, bisa dijelaskan mengapa hoaks dapat dengan cepat menyebar di media sosial dalam era digital kali ini, Kak? Kalau menurutku ya karena mungkin banyaknya masyarakat atau netizen yang memiliki platform media sosial itu nggak cuman punya satu aja ya. Jadi saat ada berita yang sedang viral nih yang saat ini, dia tanpa ngecek kebenarannya dulu langsung di-share aja gitu ke media sosial lainnya. Jadi dengan cepat tuh berita hoax itu tersebar. Seiring dengan perkembangan teknologi, media sosial kini menjadi platform utama bagi banyak orang untuk berbagi informasi. Namun, di balik kemudahan ini muncul tantangan besar berupa penyebaran hoaks atau informasi palsu yang dapat merugikan masyarakat. Hoaks di media sosial tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga dapat menimbulkan keresahan dan konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan narasumber yang kedua. Kalau boleh tahu namanya siapa ya, Bang? Nama saya Bima Dwi Saputra. Abang Bima, kalau boleh tahu Pekerjaan sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta. Abang umurnya berapa? Umur 25 tahun. Umur 25 tahun. Oke, kalau boleh tahu Bang ya, bisa dijelaskan mengapa hoaks dapat dengan cepat menyebar di media sosial? Kalau menurut saya hoax dapat menyebar cepat di media sosial karena sifat platform tersebut memungkinkan penyebaran informasi secara instan dan luas. Seperti itu. Lantas bagaimana hoax di media sosial berkembang begitu pesat dan apa dampaknya bagi masyarakat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber dari kelompok kami. Yang lo boleh tahu namanya siapa, Kak? Kak Uci, umurnya berapa ya, Kak? 24 tahun. 24 tahun. Kak Uci berdomisili di mana, Kak? Di Kamburan. Pekerjaan Kak Uci apa, Kak? Sehari-hari aku bekerja sebagai karyawan swasta. Karyawan swasta. Kak Uci, kalau boleh tahu dengan media sosial sekarang kan banyak. Kak Uci memakai apa aja, Kak? Hampir semua sih aku pakai. Hampir semua media sosial yang bagus. Nah, di media sosial itu kan banyak tersebar ya kayak berita-berita hoax ya, Kak. Bisa boleh dijelasin nggak, Kak? Mengapa berita hoax dapat dengan cepat itu menyebar di media sosial? Kalau menurut aku sih ya, hoax itu bisa terjadi karena kurangnya literasi digital. Jadi di mana tuh banyak para pengguna media sosial itu dia tuh belum memahami jadi berita tersebut informasinya akurat atau tidak akurat gitu. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Berita tadi menutup seputar berita hoax. Saya Bayu Putra Pamungkas, perwakilan dari kelompok 3I, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, masyarakat Indonesia semakin skeptis terhadap informasi yang disajikan di media massa. Sementara itu, media sosial semakin menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Namun, pertanyaannya yang muncul adalah mana yang lebih dipercaya, medsos atau media massa? Mari kita simak reportasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zoa Safira, sebagai reporter hari ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik di era digital. Mana yang lebih dipercaya masyarakat, media sosial, atau media massa? Halo Kak, boleh perkenalkan dari nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, dan hasil per bulan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, umur saya 24 tahun. Pekerjaan sebagai janji jiwa, keliling, dan penghasilan selama seminggu sekitar antara 600 sampai 700 ribu. Baik, kita masuk ke pertanyaannya. Menurut kakak, di era digital seperti sekarang, mana sih yang lebih sering digunakan untuk mendapatkan informasi? Media sosial atau media massa? Sosial media sih Kak. Ya, media sosial banyakan sekarang. Bagaimana dengan media massa seperti televisi atau koran? Apakah masih menjadi pilihan kakak? Udah enggak sih, paling ya banyakan dari media sosial sih, banyakan sih. Apakah kakak lebih percaya berita yang berasal dari media sosial atau media massa? Kenapa? Lebih percayanya kenapa tuh? Untuk media sosialnya lebih terpercaya dibandingkan media massa, dibandingkan koran gitu? Lebih percaya media sosial sih, soalnya kan kalau media sosial ada yang akurat, ada yang lebih cepat ya? Cepat, jadi ya lebih percaya aja sih. Halo Kak, boleh perkenalkan dari nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, dan hasil pengeluaran? Nama saya Rangga dari Pamulang. Kalau untuk pekerjaannya biasa karyawan swasta. Terus apa lagi tadi? Penghasilannya? Penghasilannya Priscilla, cukup buat sehari-hari. Umurnya maaf? Umur 24. Kita masuk ke pertanyaan ya. Menurut kakak nih, di era digital seperti sekarang, mana sih yang lebih menarik, yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi, media sosial atau media massa? Media sosial, kalau untuk mendapatkan berita cepat, media sosial sih. Karena media sosial itu kan cepat ya, apalagi kita juga udah digitalnya udah lebih cepat, ada Instagram segala macam, jadi mungkin itu lebih sangat membantu sih. Baik, yang kedua, bagaimana sih dengan media massa seperti televisi atau koran? Apakah masih menjadi pilihan Anda? Kalau untuk mungkin koran digital kali ya. Kalau media massanya tuh koran digital masih oke, tapi kalau kayak televisi dan koran-koran yang hard copy itu udah jarang kayaknya sih. Yang ketiga tuh apa, kakak lebih percaya berita yang berasal dari media sosial atau media massa? Kenapa tuh Kak? Kalau untuk berita, jujur lebih daripada media sosial lebih percaya media massa, karena media massa itu kan perlu uji segala macam. Kalau media sosial kan ya cuma disebarluaskan, belum tahu itu benar atau salahnya kan. Tapi kalau media massa sudah pasti ada redaksi segala macam yang validasi. Kak, boleh diperkenalkan dari nama, umur, tempat tinggal, pekerjaan, dan penghasilan pengeluaran? Nama Yanuar Gilang, pekerjaan wira swasta, umur 25 tahun, penghasilan kayaknya di bawah 5 juta ya. Baik. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Ya, menurut kakak nih, di era digital seperti sekarang, mana sih yang lebih sering Anda gunakan untuk mendapatkan informasi dari media sosial atau media massa? Kalau untuk sekarang sih lebih ke media sosial ya. Bagaimana dengan media massa seperti televisi atau koran? Apakah masih menjadi pilihan Anda? Sebenarnya bukan jadi pilihan sih, lebih relate-nya sekarang ke media sosial karena memang lebih mudah untuk kita ambil dan kita pegang aja sih media sosial itu. Apakah kakak lebih percaya berita yang berasal dari media sosial atau media massa? Itu kenapa? Kalau sekarang kayaknya lebih percaya di media sosial karena lebih real time dibandingkan media massa. Jadi informasi pun lebih cepat datang di media sosial dibandingkan media massa. Jadi kelihatan kan kalau media sosial dan media massa punya keunggulannya masing-masing buat menyampaikan informasi. Semua balik lagi ke pilihan kita mau pakai yang mana. Tergantung kebutuhan dan kebiasaan. Saya, Zoa Safira, sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hoax di media sosial dapat berupa berita palsu, foto, atau video yang diedit, atau bahkan akun palsu yang dibuat untuk menyebarkan informasi salah. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan bijak dalam menggunakan medsos untuk menghindari penyebaran hoax. Bagaimana penyebaran hoax di media sosial? Mari kita simak reportasenya.
Selamat pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Nazla Aninsyah Rafa. Pada berita kali ini saya ingin membahas tema yang berjudul penyebaran hoaks yang ada di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dari berbagi momen pribadi hingga mendapatkan informasi terkini. Platform-platform ini menawarkan kemudahan yang luar biasa. Namun kemudahan tersebut membawa tantangan tersendiri, terutama terkait penyebaran berita hoaks. Berita hoaks atau berita bohong adalah informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan publik. Di media sosial, penyebarannya bisa sangat cepat dan bisa menimbulkan keresahan, kebingungan, bahkan perpecahan di masyarakat. Lalu, bagaimana cara kita mengenali dan mencegah penyebaran berita hoaks di media sosial? Mari ikuti saya untuk menanyakan pendapat masyarakat mengenai penyebaran berita hoaks di media sosial. Pak, boleh perkenalkan nama, umur, tempat tinggal, sama pekerjaannya? Nama saya Ipa Bupa, umur saya 24 tahun, tempat tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Pekerjaan saya sekarang jadi admin di salah satu PT. Oke, baik, langsung ke pertanyaan aja ya Kak. Dari media sosial apa sih yang Kakak sering mendapatkan berita hoax? Media sosial yang saya punya tuh banyak, tapi yang sering kali saya dapat berita hoax itu dari Twitter kalau nggak Instagram. Tanggapan Kakak tentang berita hoax itu gimana sih Kak? Menurut saya berita hoax itu bikin resah masyarakat ya, apalagi adanya berita hoax itu bikin kayak bingung loh yang mana yang benar dan mana berita yang hoax gitu. Dampak penyebaran berita hoax di masyarakat itu gimana Pak menurut Kakak? Dampaknya untuk masyarakat itu bisa kayak jadi bikin masyarakat resah, terus juga kayak kita tuh bingung loh membandingkan mana yang benar dan mana yang salah gitu. Menurut Kakak, cara yang paling efektif buat mencegah penyebaran berita hoax itu gimana Kak? Berita apa yang paling efektif ya? Untuk mencegah hoax itu menurut saya yang paling efektif itu kayak kita tuh bisa memilah, kita tuh harus kayak tahu dulu nih sumbernya, mengecek dulu yang mana yang benar gitu dari situs, dari web yang benar gitu. Terus selain itu kita jangan gampang percaya akan adanya berita-berita yang viral sekarang. Halo Kak, sebelumnya perkenalkan nama, pekerjaan, tempat tinggal, sama umur. Nama saya Febrian, umur 24 tahun. Pekerjaan saya kayak karyawan swasta. Saya tinggal di Duta Bintaro. Oke, langsung ke pertanyaannya. Dari media sosial mana sih Kak yang Kakak sering mendapatkan berita hoax? Biasanya sih saya mendapatkan berita hoax dari media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun X. Tanggapan Kakak mengenai berita hoax itu gimana? Sangat khawatir sih, apalagi di media sosial seperti Instagram atau platform lainnya banyak sekali oknum yang menginformasikan berita-berita yang tidak valid itu. Sebelumnya boleh perkenalkan nama saya Dian Yulia Caryadi. Saya 27 tahun, alamat RT 0601 Benda Baru Pamulang. Tanggapannya kalau saya sih jangan mudah percaya gitu aja. Terus dampak penyebaran berita hoax bagi masyarakat? Dampaknya mungkin masyarakat jadi resah, terus kayak waspada, kayak bener nggak sih ini beritanya gitu. Bijak bermedia sosial adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, serta hindari penyebaran berita hoax yang merugikan. Dengan begitu, kita dapat menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan jangan gampang terpengaruhi. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi terkini. Sampai jumpa! Pemirsa, demikian reportase dari teman-teman kampus yang menarik untuk disimak. Sampai jumpa kembali di program jurnalisme kampus hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.